Ya, alasan Hotman Paris memanggil ayahnya Eki selaku anggota polisi yang masih aktif tentunya masih ditunggu kabar terbarunya oleh kalangan para netizen mengenai seperti apa hasil pembicaraan mereka. Tapi di sini Hotman Paris memang dari awal sudah curiga ya, dari proses penyelidikan awal, yaitu dari BAP awalnya itu tidak beres. BAP awal tersebut itu berubah-ubah setelah dicek oleh pengacara Hotman Paris. Nah, di sini juga pihak kepolisian itu hanya merilis 3 orang yang masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Kenapa satu lagi tidak dirilis? Kabarnya sih seharusnya ada 4 orang. Di sini juga kita akan sinkronkan dengan kronologi awalnya dengan pengakuan para tersangka, yang mana para tersangka ini sekarang mereka mencabut keterangannya. Artinya mereka di sini tidak tahu dan juga tidak mengenal dengan yang namanya Eki, Pina dan juga Egi ini. Sehingga ya di sini pihak kepolisian semakin sulit untuk mencari informasi terkait keberadaan 3 orang yang masuk dalam DPO. Nah, polisi juga sudah melacak ya keberadaan nama Andi di Banjarwangun. Di situ ada 15 nama orang yang bernama Andi. Dan ke-15 orang tersebut ternyata tidak ada ciri-ciri yang termasuk dalam DPO. Kejadian kronologi awal ini bisa kita sinkronkan dengan kasus penangkapan yang bisa jadi memang benar-benar salah tangkap. Karena menurut saya di sini orang-orang yang menjadi saksi ini nantinya akan terseret, bukan hanya yang terlibat dalam kasus pembunuhan aja, tetapi menjadi saksi-saksi yang menuduh ataupun menuding bahwa orang-orang yang tidak bersalah ini dituduh bersalah. Nah, kejadian awalnya itu, pada saat itu kabarnya Eki dan Pina ini dikabarkan kecelakaan karena ditemukan di jalanan. Nah, pada saat itu ayah Eki, seorang anggota polisi ini menaruh kecurigaan ketika melihat motor anaknya kecelakaan tapi tidak ada bekas tabrakan ataupun kerusakan di motor tersebut. Kemudian ayah Eki ini seorang polisi yang memang naluri ataupun instingnya ini muncul sebagai anggota kepolisian. Maka ayah Eki ini mendatangi ya sebuah lokasi yang jauhnya itu dari tempat kejadian perkara sekitar 500 meter. Pada saat itu ayah Eki ketemu dengan 2 orang. Nah, si 2 orang ini inisialnya adalah A dan juga D. Saya menduga A dan D ini adalah orang-orang ataupun saksi yang memberikan saksi palsu yang sekarang menjadi daftar pencarian orang yang masuk ke DPO. Nah, pada saat itu ayah Eki ini bertanya ke 2 orang tersebut, apakah pernah melihat ya ataupun melihat nggak sih motor anaknya yang lewat sini, ciri-cirinya seperti ini, apakah sedang dikejar orang atau seperti apa? Akhirnya kedua orang tersebut yang ditemui oleh pihak kepolisian yaitu ayahnya Eki, dia mengaku melihat bahwa motor yang ditunjukkan seperti ayahnya Eki itu ciri-cirinya seperti itu dikejar oleh orang. Kemudian setelah mendengar kabar seperti itu dari kedua orang yang ditemui ini, akhirnya pihak kepolisian memberikan pesan agar menghubunginya ya, menghubungi ayah Eki ketika melihat ada orang-orang yang mencurigakan ataupun orang yang pada saat itu terlibat ya mengejar-ngejar Eki di motor. Nah, pada saat itu kedua orang ini yang inisialnya A dan D ini akhirnya menghubungi ayahnya Eki dan menginformasikan bahwa ada orang-orang mencurigakan yang sedang nongkrong pada saat itu. Nah, orang-orang itu ternyata yang 8 orang ini yang sekarang dipenjara dan yang 1 bebas. Yang mana menurut pengacara terdakwa ataupun tersangka yang sedang dipenjara, jika orang-orang yang berkumpul tersebut yang dituduh adalah pelaku yang terlibat pembunuhan Eki dan Pina adalah para buruh bangunan. Nah, di sini ada kekeliruan yang terjadi. Ketika saat itu ayah Eki ini mendatangi kumpulan orang-orang tersebut, itu menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi, dan setelah itu ya seperti biasa pasnya di BAP dan juga disidangkan. Dan yang menjadi keliru ataupun menjadi pertanyaan kita, kenapa si saksi ini yang menuding orang-orang yang berkumpul itu adalah orang yang terlibat kasus pembunuhan Eki dan Pina tidak dihadirkan di sidang tersebut. Nah, ini kan menjadi aneh. Bahkan sekarang kedua orang tersebut itu masuk dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini dari 8 pelaku tersebut itu kan sudah dipenjara ya. Nah, dari 8 pelaku tersebut itu tidak ada lagi yang dimasukkan ke BAP, termasuk orang yang dalam daftar pencarian orang saat ini. Ya sudah aja dipenjara 8 orang tersebut. Dan sekarang setelah viral baru deh ada tambahan orang lagi dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Nah, sekarang dari 8 orang tersebut itu termasuk yang bebas ya, yang dipenjara 8 tahun 3 bulan,
itu dapat remisi 4 tahun, dia sekarang bebas. Kemudian yang 7 lagi itu dipenjara seumur hidup. Dan yang bebas dan juga yang masih di penjara ini, semuanya sekarang mencabut keterangan mereka. Artinya ketika mereka pada saat itu terpaksa mengaku bahwa mereka terlibat dalam kasus pembunuhan Eki, sekarang mereka mencabut keterangannya. Dan saat ini polisi kesulitan karena mereka mencabut keterangannya. Nah, kalau misalnya benar orang-orang yang ditangkap ini adalah korban salah tangkap, tentunya polisi tidak akan bisa mencari informasi dari orang-orang yang dipenjara tersebut karena mereka tidak mengenal Eki, Pina, dan juga Egi. Dapat dilihat ya, di sini ada video yang beredar. Ini Saka yang sudah bebas. Jadi di sini juga ada foto yang berkumpulan. Di sini netizen merasa memang beda ya yang dipoto dengan yang ada di video ini. Tapi ada juga yang mengatakan jika Saka dengan yang ada di foto ini sama. Padahal ini tentu jelas berbeda, teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang disangkut pautkan dengan para pelaku, tapi ternyata mereka itu salah sangka. Nah, kita lihat di sini. Ya, beda tuh. Ini baru piti yang benar. Beda mata alis sama bibir. Ya, itu dia dulu kan tahun 2017. Jadi kemiripan sekarang 2024 tetap ada perubahan. Aku jadi yakin netizen dipecah dua kubu. Ya, memang benar seperti itu ya. Menyalahkan Saka dan juga para pengacara terdakwa ini salah membela diri. Tetapi ada juga netizen yang percaya ya bahwa Saka ini benar, pengakuannya jujur, dan juga pengacara terdakwa ini juga meminta keadilan. Karena memang di sini masih samar-samar, teman-teman. Kalau kita lihat dari kronologi awalnya, kenapa si saksi yang menuding orang-orang yang sekarang ditangkap ini adalah pelakunya, dia tidak dihadirkan di sidang pada saat itu. Kemudian di sini juga kabarnya kuasa hukum keluarga Pina Cirebon mendapat informasi ini. Kalau Peggy bukan anak polisi, tapi anak DPRD. Apakah ini benar atau sekedar isu miring nih? Kalau benar DPRD kan tinggal cek siapa saja DPRD Cirebon 2016 dan siapa anak-anaknya yang sesuai kriteria. Sampai gak kebayang cantiknya almarhum Pina sampai diobsesiin sama anak polisi sama pejabat. Nah, kemudian ini Egy Ripra juga dituding ataupun dituduh ya, karena netizen menjadi dua kubu. Yang mana di sini dia disangka adalah pelaku utama, padahal ya ini adalah salah sasaran kayak gitu ya. Dan menurut pihak kepolisian juga bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut itu ya bukan nama lengkap, itu adalah nama samaran. Netizen mengunggah video dari berita SCTP. Ini mah semua harus dikumpulkan antara keluarga korban dan 8 terpidana. Mungkin ia salah tangkap. Orang apa yang sebenarnya yang bunuh Pina itu yang sekarang DPO hilang bukan 3, kayaknya 4 ya. Jadi menurut pengacara ya, pengacara terdakwa, bahwa ada salah satu orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Panji. Jadi Panji ini tidak dirilis oleh pihak kepolisian sehingga ya jumlahnya 3 kayak gitu ya. Antara polisi nangkap dan tukang sate yang ngasih tahu semuanya harus diinterogasi. Ya, ini harusnya sih mengadakan pers terbuka ya dari seluruh korban ya, dari seluruh pelaku yang ditangkap, biar ada yang namanya kejelasan mengenai berita ini. Karena menurut saya di sini dugaannya memang benar sih, akan ada 2 kasus yang terpecahkan nantinya ketika si pelaku pembunuhan Pina dan Eki ini ketangkep. Setelah kasus itu selesai, maka yang menjadi masalah adalah mengenai kesalahan penangkapan orang-orang yang tidak bersalah. Nantinya pasti akan ada yang keseret. Kita akan dengarkan sedikit ya. Ini versi pengacara 5 terdakwa. Dan 5 orang terpidana saat ini, yaitu Rudiana, yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti kemungkinan dilakukan oleh ayah daripada korban, yaitu Rudiana, yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti dan juga surat penangkapan karena beda fungsi. Rudiana itu berada di unit narkoba. Ya, kita lihat ya di sini. Ya benar, bapaknya si korban laki tahu betul pelaku aslinya. Berarti semua pelaku belum ada yang ketangkep, Pak. CCTV yang tidak direspon, ada apa ini? Ya, CCTV juga ini belum dibongkar ya, karena pada saat itu pengacara para pelaku ini yang kabarnya itu salah tangkap tidak memiliki ahli ya untuk membongkar CCTV tersebut. Di sini masih penasaran kita ya untuk membongkar CCTV-nya seperti apa jika memang CCTV tersebut itu bukti-buktinya tidak hilang ataupun dihilangkan.
Ya, selain itu juga untuk menemukan ya informasi-informasi terkait daftar pencarian orang ini, sebenarnya polisi bisa ya untuk mencari di website biasanya itu akan dilacak dari IP address-nya, yang mana dia misalnya bertransaksi elektronik ya ataupun belanja online, itu akan ketahuan ya. Tapi IP address ini, kenapa si pelaku ini dikabarkan kabur ke luar negeri? Karena IP address ini ataupun lokasi keberadaan si pelaku ini bisa disamarkan dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi ketika si pelaku ini dikabarkan sedang berada di luar negeri ataupun kabur ke luar negeri, itu dapat diduga jika pelaku tersebut itu menggunakan aplikasi untuk memasukkan lokasi dia berada. Jadi IP address-nya ini bisa dipalsukan kayak gitu teman-teman. Itu ada aplikasinya, ada aplikasinya untuk memasukkan keberadaan lokasi sehingga disebut-sebut berada di luar negeri, padahal kabarnya ketika Linda kesurupan di situ kan dikabarkan si pelaku utama ini ada di Jakarta, padahal kalau di Jakarta ya gampang ya sebenarnya untuk dilacak, dan polisi bisa melacak mengenai transaksi elektronik kayak ATM kayak gitu kan, itu biasanya ada, pastinya orang-orang tersebut itu ada data-datanya ketika memasuki sebuah tempat ya, pasti menggunakan KTP terus bertransaksi menggunakan ATM, itu akan ada data-datanya berapa ATM, mulai dari CCTV ATM, kemudian dari transaksi kartu ATM, dari nama orang yang mirip-mirip, itu nantinya akan ketemu guys. Tapi kita harapkan semoga ya kasus ini cepat selesai, dan tentunya masyarakat juga sangat penasaran nih dengan kasus ini. Tentunya bukan hanya sekedar penasaran mengenai siapa pelaku utama yang nantinya akan tertangkap, apakah benar mereka ini akan ada hubungan dengan para pejabat ya, entah itu kerabatnya ataupun saudaranya ataupun memang anak-anak kandungnya, ataupun juga di sini ada dua kasus yang akan terpecahkan, yaitu mengenai penangkapan yang salah tangkap ya, kalau memang itu benar. Kalau di sini benar ya, dari pengacara terdakwa juga di sini menemukan kejanggalan-kejanggalan, tapi jangan dihujat ya, bahwa mereka juga kan meminta keadilan, bahwa menurut mereka ada yang janggal. Dan di sini juga sebenarnya sekalipun si pelaku ini kabur ke luar negeri, tapi setidaknya pasti akan ada keluarganya yang masih di Indonesia kayak gitu. Tapi menurut saya sih gak mungkin sih kabur ke luar negeri, yang pasti mereka masih berada di Indonesia. Semoga pihak polisian bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu agar kasus ini bisa cepat ditemukan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi, agar kita semua sudah tidak penasaran lagi dengan kasus ini. Karena kasihan juga ya, almarhumah Vina tentunya sudah tenang di sana, tapi kalau misalnya yang kesurupan itu ya itu bisa jadi adalah Korin, karena arwah seorang kalau sudah meninggal ya dia sudah tenang kayak gitu ya. Kita doakan saja semoga kasus ini cepat beres. Kita akan tunggu seperti apa hasil pertemuan dari Hotman Paris bersama Ayah Eki yang anggota polisi.